Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noer Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Terus dukung perkembangan akun ini dengan cara like, comment, share, and subscribe untuk mendukung pelayanan di media sosial. Di dalam video kali ini kita akan membahas tentang sebuah topik yang sedang hangat atau yang masih hangat ya, dimana pasca perusakan rumah retreat di Cidahu, Sukabumi yang berbuntut panjang sampai saat ini. Telah ditetapkan beberapa tersangka ya, kurang lebih ada 8 tersangka yang saya dapatkan dari informasi berita. Dan juga baru-baru ini kita dapat menyaksikan melihat seorang kepala desa yang juga terseret ke ranah hukum dan memakai baju oranye untuk menjalani proses hukum ya tentunya, karena diduga itu merupakan tindakan intoleransi antar umat beragama. Sebelum kita jauh membahas bagian ini, mari kita simak video berikut ini. Akhirnya memang bangke itu tidak bisa disimpan ya. Seperti apapun bangke itu disimpan, pasti akan tercium juga teman-teman. Baik kepolisian sektor Cidahu akan menutup tempat ini. Ya. Tapi digunakan hal-hal agama yang di luar Cidahu. Gila kali Kapolsek ya? Kok ngomong kayak gitu? Ternyata pernyataan Kapolsek yang sangat tidak pantas itu sudah dilaporkan oleh para kuasa hukum dari korban persekusi di Sukabumi. Gua sedang bersama Bang Subadrian Nuka dan Bang Sten Siahaan. Jadi Pak Kapolsek ini sudah dilaporkan ke... Ya, jadi kami hari Senin kemarin tanggal 14 Juli 2025 telah melaporkan Kapolsek Cidahu Polres Sukabumi ke Divisi Propam Mabes Polri karena menurut kami tindakan Kapolsek pada saat itu tidak profesional dan ada kata-kata kurang pantas. Contohnya, atas nama undang-undang tempat ini akan saya tutup karena mereka telah menggunakan tempat ini di luar daripada agama kita. Ini menurut kami tidak pantas seorang Kapolsek, seorang pejabat Polri mengucapkan seperti itu. Itu udah diskriminasi SARA itu, Bang. Jelas sekali. Kami menduga, jangan-jangan beliau otaknya gitu loh. Kami menduga, boleh dong menduga, karena ini patut diselidiki. Makanya dilaporkan ke Divisi Propam Mabes Polri. Bang Sten Siahaan izin, kalau terbukti bersalah Pak Kapolsek ini, apa hukumannya? Paling berat ya bisa di PTDH alias dipecat dan bisa diproses pidana karena ini bisa menyangkut ke penistaan agama. Dan kami menghimbau untuk Pak Kadif Propam untuk segera menonaktifkan Pak Kapolsek biar pemeriksaan ini berjalan dengan netral. Pak Kapolri, kami tunggu keberanian Bapak untuk menindak oknum-oknum yang terlibat. Jawa Barat, ini terjadi lagi. Target saya adalah penjarakan orang itu. Walaupun dia satu agama dengan saya, umat Islam. Tapi penjarakan karena itu otaknya otak kotor. Gitu loh. Tidak menghargai perbedaan. Dia tidak menghargai kebinekaan. Dia tidak memahami Pancasila. Gitu loh. Kalau berbicara masalah ibadah harus izin, lakukan persamaan hak terhadap hukum. Nah, umat Islam juga banyak kok yang teriak-teriak, jikir-jikir sampai tetangga keganggu. Ya, umat Islam juga kalau ngadain acara kadang-kadang juga nggak menghargai umat Kristiani yang lainnya, nggak menghargai umat Hindu apa segala, teriak-teriak semaunya, nggak izin lagi. Gitu loh. Kita nggak usah egois lah. Saya sebagai umat Islam, ya, yang mengedepankan kasih sayang, tidak suka dengan adanya kejadian ini. Biarkan aja hukum berjalan. Buat efek jerah, biar mereka nggak ketemu anak istrinya. Karena bajingan-bajingan semua itu. Gitu loh. Dengan adanya peristiwa intoleran ini saya muak melihatnya. Lagi-lagi damai lagi dan otak-otak kotor yang melakukan kejahatan itu bebas berkeliaran. Jangan penjarakan. Baru saja kita menyaksikan bagaimana seorang kepala desa yang sudah memakai baju oranye yang sudah terseret ke ranah hukum tentunya untuk masuk di dalam proses hukum. Ya, bagi saya ini merupakan suatu hal yang baik, kerja yang baik dari penegak hukum yang tanpa memandang bulu ya tentunya.
harus melihat dan harus benar-benar memiliki hak yang sama ya teman-teman, harus adil. Jangan sampai hukum di negeri ini berat sebelah ya, meskipun itu kenyataannya yang terjadi di negeri ini. Tetapi melalui peristiwa ini mari kita belajar bahwa sebagai penegak hukum tentunya, atau sebagai aparatur pemerintah ya tentunya, pemerintahan di negara ini harusnya memiliki sikap yang netral terhadap agama-agama yang ada di Indonesia ini. Bukan gara-gara agamanya dia ya agama itu gitu ya, tetapi dia memiliki suatu sikap yang intoleran terhadap agama lain. Ini yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh aparatur negara, apalagi itu adalah penegak hukum ya teman-teman. Nah, kalau kita melihat bagaimana kepala desa yang sudah terbawa atau yang sudah masuk dalam proses hukum, tentunya ini adalah titik yang baik ya teman-teman, supaya kita dapat belajar dari perkataan-perkataan yang tidak harusnya keluar dari mulut seorang pemerintah perangkat desa ya tentunya, dan itu tidak boleh ada gitu ya teman-teman ya. Dan kita dapat melihat juga bagaimana proses yang dilakukan oleh Kapolres ya tentunya, itu juga yang mengatasnamakan undang-undang untuk menutup rumah retreat yang tidak bersalah ya teman-teman ya. Sebenarnya tidak bersalah ya teman-teman, karena tidak buat kemacetan di jalan, dan juga ibadahnya ya itu cuma apa ya, nuansa rohani, piknik yang bernuansa rohani tentunya, yang tidak mengganggu stabilitas umum ya tentunya. Beda ya teman-teman kalau ada sampai tutup jalan dan sampai orang bingung mau lewat mana yang ada di jalan itu. Nah, itu seharusnya yang perlu dikaji ulang ya teman-teman. Dan setelah peristiwa penangkapan kepala desa ini, tentunya nantinya akan berlanjut kepada yang lain ya teman-teman. Bagaimana juga tindakan intoleran ya yang diduga terhadap oknum Kapolresta, tentunya itu juga menjadi bagian penting untuk penegak-penegak hukum ya. Dan kita meninjau kembali melihat di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-16, di situ dituliskan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Mari kita introspeksi diri, jangan menganggap bahwa diri kita itu adalah benar ya teman-teman. Apa yang kita lakukan itu adalah benar dan tanpa memperhatikan orang lain. Ya seharusnya kita harus mengaca kepada diri sendiri, mengawasi ajaran kita sendiri, mengawasi diri kita sendiri, dan bertekun di dalam semuanya itu. Bukan melakukan aksi untuk melakukan tindakan anarki ya, intoleran terhadap agama tertentu yang ada di negeri ini. Apalagi salib yang baru kita saksikan di video itu, salib sampai dibawa keluar lalu dirusak dan dibuang ke sungai. Itu merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji, yang merupakan contoh yang tidak baik ya bagi anak-anak generasi penerus kita. Tetapi mari kita belajar untuk mengawasi diri kita sendiri, untuk mengawasi ajaran kita. Jangan sampai ajaran-ajaran yang ada di dalam kehidupan kita itu menyakiti hati orang lain, atau merusak norma-norma yang ada dan kebebasan-kebebasan untuk beribadah yang ada di negeri ini, yang sudah diatur tentunya di dalam undang-undang ya guys ya. Mari kita belajar untuk berhikmat di dalam berkata-kata, bertindak, dan mengambil keputusan. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita, dan kita dapat belajar bagaimana seharusnya kita hidup di dalam kemajemukan yang ada di negeri ini. Seharusnya ideologi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu harus kita junjung tinggi. Tuhan Yesus memberkati kita. God bless you.